Kemudian sebelum terakhir, beberapa kesalahan, walaupun sudah disinggung sebagian tadinya, beberapa kesalahan dalam mendidik anak. Di antaranya, mendidik anak jadi pengecut ataupun penakut. Nah, ini paling sering sama ibu-ibu. Kalau anak yang sudah menangis-menangis tidak mau diam, awas, ada syaitan merinding bulu-bulu. Akhirnya anak jadi penakut. Baru gelap-gelap sedikit tidak mau pergi kencing. Kenapa? Ada syaitan. Nah, ditakut-takuti, ada hantu dan sebagainya. Yang lebih parah lagi kalau menakut-nakutinya dengan guru. Awas nanti kalau datang Ustadz Fulan, kamu akan dimakan. Nah, itu tidak bagus. Kenapa takut? Akhirnya nanti menjadi penakut. Bahkan kadang-kadang takut terhadap dirinya sendiri. Bahkan yang lebih parah lagi ketika umpamanya anaknya jatuh atau berdarah, oh langsung ibunya panik. Bila memang tadi jangan kau ambil pisau, mati mako. Baik kalau tidak langsung mati. Itu kan namanya menakut-nakuti. Harusnya ditenangkan, oh tidak apa-apa, biasa, darah itu biasa. Darah tetap warna merah, tidak berubah jadi warna putih. Nah, jadi kalau ibunya saja panik, apalagi anaknya. Ya kan begitu. Dia kan kalau jatuh kan panik, susah. Kalau ibunya tambah panik juga, bertambah kesusahannya. Akhirnya nanti dia terbiasa dengan seperti itu. Kemudian juga kesalahan yang lain adalah mendidik dengan ceroboh, gegabah, ya, tanpa perhitungan atau melampaui batas kepada orang lain. Ada anaknya menangis, dipukul, siapa yang pukul? Pergi ke pukul, jangan datang di sini sebelum kamu pukul. Nah, itu ceroboh. Harusnya ditanya dulu apa sebabnya dia pukul, apa yang terjadi dan sebagainya. Kadang begitu, tergesa-gesa. Nah, dan yang paling sering juga terjadi kesalahan memanjakan anak dengan memenuhi segala keinginannya. Ini kesalahan besar. Sebagian orang tua apa yang diminta anaknya dikabulkan. Minta gula-gula dikasih, minta baju baru dikasih, sepeda dikasih, semuanya dikasih. Padahal menimbulkan banyak mudarat. Yang pertama, menghambur-hamburkan harta. Kalau masih punya banyak masih mending. Yang kedua, mendidik anak untuk hidup mewah. Walaupun barang yang dibeli itu bukan mewah, tapi selalu mengumpul-ngumpulkan harta. Kemudian menyanyiakan harta. Karena pada umumnya yang sering dibelikan sudah sesuatu dibanting, dibuang. Nanti minta lagi yang lain. Dibuang harta. Kemudian walaupun sambungannya tadi adalah mengabulkan keinginan anak ketika anaknya selalu menangis. Senjata pamungkas anak-anak kan dengan menangis. Tapi tidak semua tangisan itu harus dikabulkan. Karena itu orang mengatakan ada air mata buaya. Ada istri menangis, menangis. Ternyata ada yang diinginkan, bukan betul-betul menangis. Ya. Jadi apalagi neneknya kalau cucunya sudah menangis, kasih. Tidak enak kalau dia menangis. Padahal tidak apa-apa. Anak-anak itu menangis sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Dikasih menangis, siapa dikasih senyum-senyum. Tapi sudah itu nanti menangis lagi karena berkelahi. Kehidupannya memang menangis. Kalau bukan dia yang membuat menangis, dia membuat menangis temannya. Maka jangan diikuti semuanya. Jadikan senjata pamungkas. Dilihat ada manfaatnya atau memang sudah saatnya dikasih, ya diberikan. Termasuk juga di sini, khususnya ketika masih bayi kecil, anak-anak itu kan kalau lapar atau ada penyakit itu menangis. Senjata pamungkasnya ibu-ibu menyusui. Tapi tidak semua, tidak selalu kalau menangis langsung dikasih tete. Sering menangis dikasih tete. Ya tidak. Karena tangisan itu kan macam-macam. Nah itu bisa tanya-tanya dokter atau yang lainnya. Tangis itu macam-macam, gerakan anaknya itu macam-macam. Maka dilihat, oh kalau kakinya semuanya begini, oh sakit perut. Kalau begini bukan karena lapar. Ya jangan semua senjatanya sedikit-sedikit asi. Nah itu tidak tepat, sehingga nanti menjadi orang yang suka menangis. Kemudian terlalu pelit sama anak. Ini kebalikannya dari tadi. Kalau selalu dikasih, sekarang terlalu pelit.
Apa-apa tidak ada yang diberikan. Pokoknya nanti kamu minta ketika dikasih. Kalau tidak dikasih jangan minta. Terlalu pelit namanya. Sehingga anak-anaknya juga tuh menjadi orang yang sekte. Ini setengah mati saya minta sama bapakku baru dikasih. Kamu baru datang sudah minta-minta. Dia mendidik menjadi orang yang kikir. Kemudian dua hal yang bertentangan lagi. Terlalu berprasangka buruk. Atau sebaliknya terlalu berprasangka baik. Banyak orang tua begitu. Kalau diberitahu anakmu tadi berkelahi, dia suka begini. Tidak, anak saya tidak pernah begitu. Padahal selalu begitu. Karena terlalu berprasangka baik. Akhirnya anak-anaknya menyimpang. Karena dia tahu pasti ibu dan bapaknya membelanya. Suka dibela walaupun salah. Dan sebaliknya juga tidak boleh terlalu berprasangka buruk sama anak. Pasti kamu lagi yang memukulnya, belum apa-apa. Pasti kamu lagi yang mencurinya. Pasti kamu lagi yang menghabiskan tadi telur. Itu namanya terlalu berprasangka buruk. Tidak boleh juga berlebihan. Itu kesalahan. Ya. Kemudian dua sisi, ya, walaupun ini sudah agak besar, tidak menikahkan anak, padahal sudah butuh dan siap menikah. Ini kalau sudah besar. Karena tanggung jawab orang tua. Ya. Atau sebaliknya, menunda pernikahan anak-anak perempuan karena belum mencapai target. Yang membawa uang mahar masih sedikit uang naiknya, cari lagi yang lain. Itu termasuk juga kesalahan. Kemudian kesalahan-kesalahan yang lain yang sering terjadi adalah mendoakan anak hal-hal yang jelek. Ini juga banyak sekali kejadian. Anaknya baru sedikit sakit sudah didoakan. Mudah-mudahan kamu mati. Saya bilang jangan minum es tadi. Kamu minum, rasakan sekarang. Demam. Padahal dia juga ikut merasakannya. Karena jadi pusing. Harusnya dinasihati jangan minum es. Kalau terjadi begitu, ini akibatnya. Dinasihati, jangan didoakan. Kalau anaknya berbuat jelek, dipanggil-panggil umpamanya tidak mau, disuruh-suruh tidak mau. Dia mendoakan, mudah-mudahan kamu nanti jatuh di got. Jatuh betul. Doanya bukan mustajab. Kadang-kadang kan begitu karena jengkelnya, suka mendoakan hal-hal yang buruk. Awas kok, nanti kalau datang kamu kubawa ke kuburan. Ini jadi penakut. Diancam-ancam, didoa-doakan yang tidak baik. Kemudian yang paling sering terjadi juga, ini faktor lingkungan lebih banyak, mendidik mereka dengan kata-kata yang buruk. Anak suntili. Sedikit anak sundara. Tidak tahu siapa yang suntil dan sundaranya. Orang kasar sering begitu. Itu kalimat yang sangat jorok. Anda jangan sampai mendengarnya. Tolo, begini tolo, begini. Masukkan saja cuk, tidak bisa dasar tolo. Ini pendidikan yang sangat jelek. Padahal ini sangat terbiasa dalam masyarakat. Kalau anak-anak dibiasakan begitu, bagaimana kira-kira jadinya? Kemudian satu atau dua lagi ya, kebiasaan yang jelek ini bagi kedua orang tua ya. Mempertontonkan kepada anak pertengkaran kedua orang tua. Ini sangat besar pengaruhnya. Cekcok, ibu bapak yang tidak perlu anaknya di situ atau tidak, anaknya menete atau tidak, dasar perempuan tidak tahu terima kasih. Ibunya membahas lagi, itu bapakmu sukanya marah-marahi saja. Akhirnya anaknya jadi hakim. Itu sangat besar pengaruhnya. Setiap hari berkelahi. Seandainya pun sampai berkelahi tidak boleh dipertentungkan, diperlihatkan pun tidak kepada anak-anak. Bagaimana kira-kira kalau anak-anak itu sering melihat bapaknya mencaci maki ibunya, atau sebaliknya ibunya yang mencaci maki bapaknya? Harusnya dipertentungkan yang sebaliknya. Masya Allah bapakmu itu baik sekali, tidak bisa lagi cari bapak yang lain. Ini memang tidak bisa. Atau sebaliknya, wah ibumu itu pintar betul memasak, nanti kita carikan yang lebih pintar lagi. Wah nanti mengamuk. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya, suka membawa anak ke tempat-tempat perbelanjaan. Ini kesalahan orang modern sebenarnya, apalagi sekarang.
Ada lagi pusat perbelanjaan yang baru, pergi lagi. Polis komisar, bawa semua anak-anak. Sampai becak tidak muat. Nah, itu kebiasaan yang sangat jelek. Kenapa anak-anak? Yang namanya anak-anak, apa yang dilihat mau dibeli. Dan apa yang dilihat ingin terus dinikmati. Ya, dan dijadikan nanti kesombongan. Tadi kita sama ibu pergi ke mal ini. Nah, itu mendidik yang kurang bagus. Kemudian walaupun tadi sudah disinggung, tidak memperhatikan temannya. Karena sekarang temannya tidak diperhatikannya, anaknya siapa, baik ahlaknya tidak. Pokoknya bermain daripada menyusahkan dalam rumah. Biar dia bermain sama siapa saja. Itu kesalahan. Karena teman sangat mempengaruhi jiwa anak-anak. Kemudian terakhir, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang tidak memberikan banyak manfaat, apalagi merugikan agama dan akhlaknya. Ini termasuk kesalahan besar. Walaupun mungkin dengan tujuan yang baik, supaya cerdas, supaya begini, tapi dia tidak memperhatikan akidah dan akhlaknya. Nah, kita lihat hasil pendidikan sekarang. Orang-orang yang belajar 30 tahun yang lalu, itu sekarang yang jadi kepala-kepala. Bagaimana hasilnya? Korupsi di mana-mana, penyelewengan di mana-mana. Hasil dari pendidikan. Jadi jangan kita mengulang kesalahan itu kedua kalinya atau berkali-kalinya. Walaupun dengan ingin tujuan begitu. Kalau ingin tujuannya begitu, ya silahkan. Ingin jadi pejabat, ingin jadi rumah yang besar, tapi bukan uangnya. Nah, begitu cara mendidiknya. Nah, disekolahkan, apalagi di sekolah-sekolah Kristen lagi dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling terakhir, di bab terakhir dari buku Abdillah, sudah disebutkan judul Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memberikan rahmat tidak akan mendapatkan rahmat. Jadi anak harus dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang. Karena itu yang dia butuhkan. Dan rahmat yang paling besar kepada anak adalah mengajarinya kebaikan. Itu lebih rahmat daripada memberinya uang jajan. Mengajari kebaikan, walaupun sedikit, satu persatu. Karena itu binatang pun ketika ingin disembelih harus punya sifat rahmat. Falyurih zabihatahu, dipercepat supaya binatangnya tidak merasakan sakit yang sangat. Rahmat, apalagi anak-anak harus diberikan rahmat. Karena itu Nabi SAW, karena saking rahmatnya, itu ketika sholat pun kadang-kadang membawa anaknya digendong naik ke punggungnya dan sebagainya. Ya, tanda kasih sayangnya. Karena itu Nabi menegur ketika ada orang Arabi, orang Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia heran, ya Rasulullah, kamu suka mencium-cium anak kecil, kamu tidak pernah menciumnya. Maka Nabi menegurnya, awa amliku an naza'allahu min qalbika rahmah. Saya tidak mampu menahan kalau Allah mencabut dari hatimu rasa kasih sayang. Banyak orang sekarang tidak kasih sayang kepada anak-anaknya. Disangkanya kasih sayang itu identik dengan harta. Datang anaknya tidak disayang-sayang. Datang anaknya, pergi sana. Ya begitu kehidupannya. Tidak ada kasih sayangnya. Tidak diajak bicara, tidak disayang-sayang. Semuanya diukur dengan harta benda. Sehingga juga anaknya datang, nanti datang kepada bapaknya kalau mau minta uang. Kalau tidak mau mendekat. Kenapa dididik untuk tidak kasih sayang? Kalau sudah ada uangnya pergi main, pergi belanja, habis, dia lihat, pergi lagi minta. Kalau tidak mau datang. Tanya ibu apa yang kita kerjakan, apa acara, apa pekerjaan, bagaimana begini dan sebagainya, tidak ada. Karena tidak ada kasih sayang. Nah, kemudian di antara tanda kasih sayang adalah meletakkan anak di paha. Ya. Rasulullah SAW kata Usama bin Zaid, ya'khuduni fayaq'udani ala fakhrihi wa yaq'uda al-Hasan bin Ali ala fakhril akhar. Sudah tadi kita sebutkan kisahnya. Nabi mengambil saya dan menundukkan di paha kanannya, kemudian mengambil Hasan bin Ali dan menundukkan di paha kirinya. Tanda kasih sayang, dan ini berlaku bagi seluruh anak kecil, dikasih sayang. Nah, saya kira itu saja ya yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ayarzuqna jami'an dzurriyyatan thayyibatan
qurrata ayun. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina quwwatan li tarbiyati auladina innahu jawaadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.